Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Anggraini dengan NIM A1S1 22087 dari R003. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik item yang dihindari prodi bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan instrumentasi dalam bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu hindari pernyataan yang bersifat harapan atau yang bersifat andaian, seperti penggunaan kata bila mana, apabila, bila, jika, akan, dan sejenis lainnya. Di sini saya mengambil contoh, orang tua saya akan memuji saya bila saya mendapatkan nilai yang baik. Item di sini masih bersifat andaian dengan adanya kata akan dan bila. Coba bandingkan dengan orang tua saya akan memuji saya ketika saya memperoleh nilai yang baik. Ini sudah menanyakan pengalaman yang dirasakan anak atau yang pernah terjadi. Yang kedua, hindari pemakaian kata sangkal tidak, tak, tiada, bukan, dan sejenisnya, karena akan menimbulkan pemahaman ganda. Seharusnya pilih kata yang menjadi lawan kata sesudahnya. Misalnya, bila kata suka dijadikan item dengan memakai kata sangkal tidak. Di sini saya mengambil contoh, orang tua saya tidak suka dan kekasih saya. Justru bisa diartikan benci, menolak, melarang, atau punya pilihan lain. Seharusnya item tidak menggunakan kata sangkal tidak, tetapi menggunakan salah satu di antaranya. Misalnya, mengganti tidak suka dengan melarang. Orang tua saya melarang saya berpacaran dengan kekasih saya. Akan semakin parah lagi bila mana menggunakan kata sangkal berganda. Misalnya, orang tua saya bukan tak mampu, seharusnya orang tua saya mampu. Yang ketiga, hindari penggunaan kata atau istilah teknik yang tidak umum dipakai. Misalnya, item dalam mengajar, saya suka memberikan reinforcement kepada murid saya. Nah, sebaiknya dalam mengajar, saya suka menyampaikan kepada murid bahwa ia mampu menyampaikan hasil belajar yang baik. Di sini kan menggunakan istilah yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya, yang keempat, hindari item yang menggunakan ukuran ganda atau lebih dari satu. Biasanya item yang menggunakan kata penghubung dan, dengan, serta, di samping, dan sejenisnya. Sebab kata-kata tersebut cenderung menjadikan item memiliki ukuran ganda. Di sini saya mengambil contoh guru saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Responden akan bingung bila sudah benar tetapi tak baik, atau tak benar tapi baik, karena yang baik belum tentu benar dan yang benar belum tentu baik. Responden akan ragu dalam menjawab. Maka item ini perlu dipisah menjadi dua item. Yang kelima adalah hindari pertanyaan atau pernyataan yang hanya menyadap rasionalisasi dangkal. Di sini saya mengambil contoh simpel. Saya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan baik bagi murid saya. Nah, seharusnya pemilihan kata yang baik adalah saya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan runtun. Ini adalah contoh kalimat yang lebih baik. Yang keenam adalah hindari pertanyaan yang menghendaki jawaban stereotip yang menggiring responden untuk memilih jawaban tertentu. Di sini saya ambil contoh, orang tua saya mengharapkan saya berhasil dalam belajar. Item ini cenderung akan dijawab iya, sebab orang tua mana yang tidak menginginkan anaknya berhasil dalam belajar kan? Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu hindari item yang ambigu atau tidak tegas atau meragukan. Di sini saya mengambil contoh, saya sering membantu pekerjaan orang tua saya. Kata sering justru membuat item tidak tegas karena ukuran frekuensi bisa saja selalu atau sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Kalau yang digunakan kata sering, bagaimana dengan responden yang ingin menyatakan selalu membantu orang tua mereka? Mereka tidak mau dikatakan sering. Contoh item yang ambigu lagi. Contoh lainnya, saya melakukan perubahan terhadap hasil belajar saya. Perubahan kan bisa berarah ke positif dan bisa juga ke arah negatif. Seharusnya ditegaskan lagi, saya telah melakukan perbaikan terhadap cara belajar saya. Itulah pembahasan mengenai karakteristik item yang harus dihindari dalam prodi bimbingan dan konseling. Sekian pembahasan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.